Let's go! Fiksi mini karya Ente Arsadi. Ada kamu. Dalam membina rumah tangga, Mona dan Sandi sepakat terus mengurangi silang pendapat dan menggantinya dengan memupuk kemesraan setiap hari melalui dialog, tatapan mata, pegangan tangan, dan ungkapan sayang. Jangan terlalu dekat pipi supaya fotonya lebih bagus, ujar Mona sambil tersenyum. Oh ya, jawab Sandi sambil menjauhkan wajah beberapa sentimeter. Keduanya terlihat nyaman melakukan berbagai pose terbaik dan saling melemparkan senyum saat pemotretan di studio foto. Hasilnya akan difigura untuk dipajang di rumah baru. Ada kamu. Mereka saling bertatap mata. Rasa saling memiliki dan selalu komunikasi membuat Mona dan Sandi senantiasa harmonis. So sweet. Jika kita dan pasangan ingin selalu mesra, pacaran saja terus. Meskipun ini resep lawas, pasangan Mona dan Sandi ternyata masih percaya khasiatnya. Kami berdua mengkondisikan supaya saling menyenangkan perasaan pasangan. Mudah-mudahan hidup terus perasaan itu, ungkap Mona saat sesi pemotretan di studio foto. Layaknya hidup berumah tangga, sudah tentu pasangan ini tak lepas dari masa-masa sulit dan masalah, dari yang ringan sampai yang melecut perdebatan sengit. Aku lebih setuju bila kemesraan dihina setiap hari. Misalnya aku cuma bikin teh, tetapi Sandi memuji. Kok rasanya beda kalau kamu yang bikin? Atau saat mau jalan-jalan ke mall, Sandi nyeletuk, kamu cantik kalau pakai baju itu. Omongan begitu saja buat perempuan seperti ada kebanggaan, merasa dibutuhkan. Tutur Mona lagi saat di studio. Yang tak kalah seru, kemesraan yang dihadirkan mereka menular kepada anak-anaknya. Anak-anak yang melihat suasana seperti itu ikut belajar dan semakin berani mengungkapkan perasaannya dan sering memuji Mona. Bunda cantik banget, cantiknya sedunia dan akhirat, kata Mona. Begitulah anak-anak sering memujinya. Tangerang, 27 Februari 2023. Fiksi mini Sehati, Mengasuh Buah Hati. Karya Ente Arsadi. Bu, sebaiknya putra sekolah di sekolah negeri saja ya, karena biayanya murah, tutur Guntur kepada istri dan anak semata wayangnya putra. Sang istri yang diajak ngobrol langsung protes dengan nada tinggi. Bapak ini gimana sih? Anak kita harus sekolah agama dong. Kenapa di sekolah negeri? Putra yang mendengarkan pun bingung karena yang semula hanya obrolan santai malah berubah menjadi pertengkaran. Selayaknya sebuah pacara tentunya ada sebuah tujuan dan arah yang ditetapkan dan ditempuh bersama. Dalam keseharian, pengendali bahtera rumah tangga adalah bapak dan ibu yang idealnya saling bekerja sama dan kompak dalam mendidik serta mengarahkan anak-anaknya ke arah tujuan tersebut. Guntur dan istrinya diam sejenak ketika muncul perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan dalam mengambil keputusan. Apa yang harus dilakukan? Guntur tidak mau berdebat atau saling berargumentasi di depan anak. Setelah diam sejenak, Guntur berbesar hati.
ambil waktu menyimak dan berusaha mengerti yang dimaksud istrinya. Barulah pada saat kondisi sudah lebih nyaman menjelang tidur, Guntur dan istrinya diskusi dan evaluasi. Guntur lakukan diskusi pada saat tidak emosi dan kepala dingin. Kekompakan orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak akan memberikan dampak positif pada anak. Anak akan menjadi pribadi yang lebih jelas, arah dan nilai-nilai kehidupannya, lebih percaya diri dan berkarakter. Anak juga merasa nyaman dan hormat kepada orang tua, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada prestasi sekolah. Aturan keluarga yang jelas juga dapat membangun pola kedisiplinan anak, ujar Guntur sang bapak. Ingat untuk saling bekerja sama dalam mendidik serta mengarahkan sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Tangerang, 25 Februari 2020. Kado ulang tahun karya NT Arsani. Hedi kan baru setahun, kok repotnya kayak kamu yang ulang tahun, sergah Bu Riris kepada Tia menantunya. Betapa sang ibu mertua itu tidak gerah. Sudah sejak sebulan lalu ia melihat Tia sibuk mencari tempat, memilih-milih menu, berburu souvenir, menyusun daftar undangan, bolak-balik buka situs online demi memesan tiket untuk kedua kakaknya yang tinggal di Jogja dan Surabaya. Dan entah sudah berapa kali ke butik, meskipun belum ada juga baju yang dibeli. Lebih ribet dari urusan waktu kita merit ya, sindir Rio sang suami. Akibat sindiran itu beberapa hari hilang senyum Tia di hadapan Rio. Dalam hati Bu Riris pun hanya bisa menggumam, masih numpang rumah saja bergaya dan kayak bintang film. Situasi yang terjadi pada keluarga Bu Riris ini mungkin bukan hal baru, bahkan bukan hal aneh juga bila ada rasa takjub dan sedikit sirik ketika menyaksikan ulang tahun seorang anak selebritas di ballroom hotel berbintang 5 dan disiarkan di televisi. Begitu meriah Mbak Royal Wedding, sementara si anak yang berulang tahun hari itu malah tertidur di gendongan babysitter. Menggelar ulang tahun buah hati di satu sisi memang perlu dirayakan. Alasannya karena momen ulang tahun adalah momen terbaik untuk mengingatkan orang tua agar terus bersyukur atas karunia sang pencipta. Sementara bagi anak, terutama yang sudah lebih besar, hari ulang tahun bisa merupakan hari spesialnya. Ia bisa berkumpul dengan keluarga, teman-teman, dan dapat banyak kado. 22 Februari 2022. Fiksi mini Keluarga Harmonis karya NT Arsani. Siapa bilang dijuluki keluarga harmonis itu menyenangkan? Citra semacam itu bisa menakutkan, ungkapnya. Perkawinannya dengan Adi yang telah memasuki tahun ke-41 terlihat mulus-mulus saja, nyaris tak pernah diterpa masalah keluarga. Menurutku, tidak ada keluarga yang steril dari masalah. Jelas tukas Mirna yang mengaku bingung jika diminta tips membina keluarga harmonis. Tetap menjalani peran sebagai istri dan ibu dengan baik sebaik-baiknya. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada hanya berusaha melakukan hal terbaik ke suami, istri, anak, dan saling mengingatkan serta komunikasi. Lengkap Mirna. Adi mengaku bukan tipe orang yang mudah mengumbar romantisme. Namun bukan berarti ia tidak bisa mesra dengan Mirna.
Biasanya kemesraan kami berawal dari sesuatu yang aku berikan pada Mirna, seloroh Adi. Sebuah perjalanan panjang pasti sudah dilalui dengan berbagai dinamikanya. Aku yakin tak pernah ada perjalanan yang betul-betul mulus. Selalu saja bertemu kelokan, tikungan, turunan, dan tanjakan. Juga jalan yang bergelombang alias tidak rata. Itulah hidup. Tutur Adi lanjutkan. Boleh saling berargumentasi, tapi jangan mencela. Kalau merasa sudah tak bisa mengontrol emosi saat berkata-kata, sampaikan dengan tulisan. Ujar anjur Adi. Perjalanan panjang berumah tangga kerap mengalami benturan-benturan keras. Ada kalanya ketika saling membatu dan mendiamkan malah menjadi larut dengan persoalan tanpa mencoba mengurainya. Adi menutup, tak ada resep situ. Anda berdua jauh lebih paham bagaimana mengobarkan bara cinta di setiap sudut hati dan rumah masing-masing. Ibarat puzzle, Anda berdua adalah kepingan-kepingan yang melengkapi satu sama lain dan tak pernah menjadi sempurna ketika salah satu tidak ada. Tangerang, 1 Agustus 2022. Karya Ente Arsadi. Doa Sang Ibu. Setiap orang tua pasti menginginkan pendidikan terbaik buat buah hatinya. Namun, seringkali yang dicita-citakan anak tidak sejalan dengan harapan orang tua, seperti pilihan sekolah hingga pilihan jurusan yang tidak sesuai. Beberapa dekade silam, bukan hal yang aneh kalau aku sebagai ibu memegang kendali penuh. Kemana anak harus bersekolah, memilih jurusan apa, hingga sekolah di kota mana. Aku dan suamiku pun punya cara berbeda untuk mendidik anak. Suamiku cenderung keras, sementara aku sabar. Aku orangnya mempunyai harga diri, tidak boleh memarahi anak di depan orang lain. Bu, anak-anak kita pintarnya karbitan. Ibu selalu mengajarinya, biarkan anak itu belajar sendiri. Kata suamiku, tidak bisa Pak, anak-anak harus tetap kita bimbing. Jawabku, supaya impian anak sejalan dengan orang tua, sejak dini aku membiasakan berdiskusi dengan anak, termasuk dalam hal memilih sekolah, sekalipun anakku baru akan masuk TK. Kesempatan uji coba bisa digunakan untuk melihat minat anak. Aku sering ajak anak berdiskusi. Nah, nanti setelah lulus SMA, ibu mau agar anak-anak ibu kuliah di Universitas Indonesia. Iya, Bu. Ketika anakku setuju, sehingga aku melihat anakku enjoy ketika diterima di Universitas Indonesia. Saat memilih jurusan, aku lebih open mind. Tak selamanya jurusan kedokteran atau teknik yang akan mengantar ke gerbang kesuksesan. Bisa jadi cabang ilmu lain pun, kalau memang sesuai dengan bakat dan minatnya, justru akan membuatnya mulus menghadapi masa depan. Aku sudah mulai berdoa agar ketika anakku masuk Universitas Indonesia saat ini, mulai dari anakku yang pertama hingga anak bungsuku, semua diterima di Universitas Indonesia. Angan yang menjadi kenyataan. Tangerang, 21 Februari